سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Sadaqallahul Azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bulan November ini adalah bulan di mana kita memperingati dengan satu hari yang disebut dengan Hari Pahlawan. Maka bagian dari kesetiaan kita atas jasa-jasa pahlawan kita, bagian dari rasa terima kasih kita terhadap perjuangan yang telah mereka lakukan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, maka seakan-akan dia tidak tahu berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak mau menjadi orang yang seperti itu. Maka oleh karena itu, dengan memanfaatkan momen pelaksanaan Jumat pada kesempatan yang berbahagia ini, yang bertepatan dengan tanggal 8 November, yang sekitar 2 hari lagi kita akan berhadapan dengan Hari Pahlawan. Maka ada baiknya untuk sedikit kita ceritakan tentang jasa-jasa para pahlawan kita yang telah bersusah payah menjaga negeri ini, memperjuangkan kemerdekaan, merebut kemerdekaan dari musuh negara pada saat itu, yang akhirnya di bulan suci Ramadan bertepatan dengan bulan Agustus, di tanggal 17 Agustus tahun 45 berhasil kita mengumumkan kemerdekaan. Itu semua adalah jasa-jasa dari para pahlawan kita. Hadirin rahmati Allah, dan sekarang momen kita mengenang jasa pahlawan kita, dan sekarang juga masih berlangsung sebagian dari saudara-saudara kita seiman, walaupun bukan berada dalam negeri Indonesia, itu negeri Palestina, yang sedang melakukan perjuangan. Bukan hanya perjuangan diplomasi, tapi perjuangan sampai menumpahkan darah, perjuangan sampai menghilangkan nyawa, menghilangkan rumah, harta dan sebagainya demi untuk merebut kemerdekaan. Sama seperti yang pernah kita rasakan dahulu kala sebelum tahun 45. Hadirin Allah, barangkali sebelum tahun 45 ada sebagian dari saudara-saudara kita setanah air yang mungkin mengatakan,
kepada pejuang-pejuang kita pada saat itu. Untuk apa ya? Untuk apa melawan Belanda itu? Belanda itu sangat kuat, punya pesawat terbang, punya pesawat tempur. Kita dengan bermodalkan lembing, bermodalkan bambu runcing, bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Tapi kaum muslimin dan muslimat, Islam itu selama iman ada di hati manusia ini, kita hamba-hamba yang beriman ini, bukan sekedar kita mengimbangkan antara seimbang atau tidak seimbang, tapi lebih kepada kalau kita memperoleh kemerdekaan, memperoleh kemerdangan, alhamdulillah. Tapi kalau kita gugur dalam perjuangan, kita juga tidak rugi. Kita akan mendapatkan mati syahid. Hidup sare, mati syahid. Ada slogan orang Arab, hidup dalam kondisi mulia, mati dalam kondisi syuhada. Dan begitu juga yang terjadi dengan saudara-saudara kita sekarang di Palestina. Bahkan sampai hari ini yang mereka belum lagi selesai melakukan perjuangan. Ada yang mungkin saudara-saudara seiman juga memberi komentar, kenapa mereka nggak memperhitungkan dengan benar-benar? Ini kan lawan ini Israel ini, punya tank Merkava, punya pesawat tempur yang sangat canggih. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan Israel itu? Dan ini sama seperti yang saudara-saudara kita dulu sebelum tahun 45. Yang pasti di antara mereka ada yang bersekongkol dengan penjajah, sehingga mereka melemahkan jiwa-jiwa perjuangan yang seharusnya kalau mendapat sokongan yang penuh, mungkin kita akan memperoleh kemerdekaan sebelum tahun 45. Hadirin mati Allah, ternyata apabila sekarang kita berada dalam bulan November dan sekarang dalam bulan Arab, Jumadi al-Ula, ada satu perjuangan dalam sejarah Islam yang disebut dengan Ghazwatu Mu'tah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Di bulan, seperti bulan ini Jumadi al-Ula. Perang Mu'tah, ini adalah pelajaran yang sangat penting setiap prajurit, setiap perjuangan yang sedang kita perjuangkan. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat pada saat itu, kita perlu untuk melakukan pembalasan. Pembalasan dari apa? Setelah perjanjian Hudaybiyah yang terjadi dengan antara Rasulullah dengan masyarakat Quraisy di bulan Dzulqa'dah di tahun ke-6 Hijriah. Maka Rasulullah SAW secara leluasa, karena tidak lagi berperang dengan masyarakat Quraisy, secara leluasa beliau mengirim surat. Ada surat yang dikirim ke Mesir, ada surat yang dikirim ke Herakl, ada surat yang dikirim ke Persia. Untuk apa? Mengajak mereka untuk masuk Islam. Dan salah satu surat yang dikirim oleh Rasulullah adalah melalui seorang sahabat yang bernama Al-Harith bin Umair Al-Azdi, untuk diantarkan surat Rasulullah SAW ke mana? Bukan ke seorang raja, tapi kepada seorang gubernur kaki tangan dari penjajah Romawi untuk sesama Arab, yaitu gubernur Busra yang ada di negeri Syam. Namanya Surahbil. Ternyata ketika utusan Nabi yang bernama Al-Harith berjumpa dengan Surahbil ini dengan membawa surat dari Rasulullah SAW, Surahbil ini membunuh utusan Nabi SAW dalam peperangan. Mungkin kita saling membunuh dalam peperangan, tapi kalau utusan delegasi itu nggak boleh dibunuh. Dan ini yang dilakukan terhadap delegasi Rasulullah SAW. Yang setelah itu 2 tahun kemudian, di tahun ke-8 Hijriah, di bulan Jumadi al-Ula seperti ini, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat untuk melakukan pembalasan terhadap pembunuhan terhadap satu orang sahabat Nabi SAW. Kenapa? Hidup mulia, mati syahid. Kita dihina dengan dibunuh delegasi kita, utusan kita. Maka Rasulullah mengirim sebanyak 3.000 tentara. Melawan berapa tentara? Yang pada saat itu tidak diketahui oleh Rasulullah SAW. Atau sudah diketahui tapi tidak diberitahu kepada para sahabat. Yaitu berjumlah 200.000 orang.
100.000 orang dari kalangan bangsa Arab yang sekongkol dengan bangsa Romawi, 100.000 orang tentara bantuan dari bangsa Romawi melawan 3.000 orang dari kaum muslimin. Rasulullah mengatakan, karena Rasulullah mengangkat 3 panglima perang pada saat itu. Yang pertama Zaid bin Harithah, anak angkat beliau. In qutila Zaidun fa Ja'far ibnu Abi Talib. Kalau Zaid bin Harithah terbunuh, maka yang menggantikan dia sebagai panglima perang adalah Ja'far, sepupu Nabi SAW. In qutila Ja'far fa Abdullah ibnu Rawahah. Kalau Ja'far juga gugur, maka yang menggantikan Ja'far adalah Abdullah bin Rawahah. Ini isyarat dari Rasulullah bahwa peperangan yang akan terjadi sangat dahsyat. Ini akan meninggal Zaid, akan meninggal Ja'far, dan kalau Ja'far meninggal akan digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, kalau Abdullah bin Rawahah juga meninggal, nah ini syarat juga bahwa Abdullah bin Rawahah juga akan meninggal, maka kaum muslimin akan memilih satu panglima perang di antara mereka yang nanti berakhir dengan terpilihnya Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Hadirin Allah, kenapa dari pertama Rasulullah enggak menentukan Khalid? Karena Khalid bin Walid belum teruji. Baru 3 bulan masuk Islam. Ini pengalaman pertama beliau berperang di perang Mu'tah yang berjumlah 3.000 melawan 200.000 pasukan. Ternyata setelah semua terkalahkan, gugur Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah, kemudian kaum muslimin memilih Khalid bin Walid. Sebelumnya, sedikit kita kembali ke belakang, Zaid bin Harithah ketika mengetahui pasukan kaum muslimin hanya 3.000 orang yang akan berjumpa dengan 200.000 orang, maka beliau bermusyawarah, ini bagaimana solusinya? Apakah kita melanjutkan peperangan atau kita bagaimana? Maka ada usulan, ya, seperti yang mungkin saudara-saudara kita seiman dulu juga mengatakan, janganlah kita berperang, kan kita bambu runcing, mana mungkinlah kita berperang melawan pesawat tempur. Masa kita berperang melawan tank Merkava sedangkan kita berada di dalam terowongan? Dan kaum muslimin pada saat itu, para sahabat Nabi SAW, ada yang mengusulkan seperti itu. Jangan kita berperang, masa nggak seimbang lah. Ini kan cuma 3.000 orang, mereka 200.000 orang. Kemudian masukan dan usulan diterima oleh Zaid bin Harithah, hingga Abdullah bin Rawahah mengatakan, ya qaumu, wahai kaum, ya, innal ladzina tafirruna minhu lalladzina tatlubuna. Sekarang kalian ingin melarikan diri dari peperangan ini, berhadapan dengan peperangan ini. Sebenarnya yang kalian ingin melarikan diri dari itu, itulah yang kalian ingin cari, yaitu syahadah. Karena kaum muslimin hidup dengan kondisi mulia atau mati dalam kondisi syahid. Nah, maka akhirnya para sahabat setelah bermusyawarah, yang tadi salah satu usulannya adalah kita mengirim surat kepada Rasulullah untuk minta bantuan pasukan tambahan. Kemudian nggak mungkin, ini butuh waktu sampai 1 bulan, 2 minggu untuk tiba surat ke Rasulullah, 2 minggu untuk mendapat jawaban dari Rasulullah SAW. Kemudian ada usulan yang mengatakan kita pulang aja, jangan kita berperang karena ini ada alasan, nggak seimbang. Tapi akhirnya mereka menyimpulkan, kita berperang ini bukan untuk hidup. Kita tadi datang dari Madinah ke sini untuk mencari mati syahid. Dan akhirnya mereka menerima tawaran usulan ini dan berperang. Sehingga ketiga panglima perang ini gugur, yang akhirnya terpilih Khalid bin Walid sebagai juru selamat, menyelamatkan pasukan dari binasa. Apa yang dilakukan Khalid? Saya pernah membaca bahwa apa yang dilakukan Khalid ini adalah sebuah strategi yang sampai sekarang dipelajari dalam sekolah kemiliteran. Yaitu Khalid menggantikan pasukan yang sebelah kanan dialihkan ke sebelah kiri, pasukan yang sebelah kiri dialihkan ke sebelah kanan. Pasukan di belakang diopor ke depan, yang di depan diopor ke belakang. Kemudian ada satu kelompok disisakan di bagian terbelakang pada saat sedang berkecamuk perang. Pasukan yang disisakan itu mereka memacu kuda dengan
Dahsyatnya seakan-akan memberi kesan kepada musuh bahwa kaum muslimin sedang mendapat bantuan dari belakang. Dan sekarang pasukan yang berperang sekarang ini ada wajah-wajah baru. Kemarin si fulan, karena sudah 9 hari berperang, jadi sudah saling kenal antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan kafir. Ini udah lihat pasukan baru ini. Sebelah sini juga pasukan baru. Di bagian depan juga pasukan baru. Kemudian tiba-tiba ada sekelompok tentara yang sedang menuju ke arah itu. Akhirnya pelan-pelan Khalid bin Walid mundur sampai bisa menyelamatkan tentara kaum muslimin kembali ke Madinah. Dan kaum musyrikin pada saat itu, tentara Romawi tidak berani mengejar. Kenapa? Karena khawatir ada pasukan tambahan yang sedang menuju ke arah itu. Akhirnya sama-sama pulang. Dan ini adalah strategi militer yang katanya sampai sekarang dipelajari dalam sekolah militer. Hadirin Allah, itulah perjuangan. Itulah momen yang kebetulan sama momennya yang terjadi pada bulan November, yaitu di tanggal 10 insyaAllah kita akan memperingati jasa pahlawan kita. Dan di bulan yang sama, yaitu bulan Jumadi al-Ula di tahun ke-8 Hijriah, itulah perjuangan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, sehingga kita merasakan nikmatnya sebagai seorang mukmin seperti yang kita rasakan saat ini. Hadirin Allah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi renungan atau menjadi ucapan terima kasih. Kalaupun kita tidak bisa berterima kasih dengan perbuatan, paling kurang kita berterima kasih dengan kata-kata, paling kurang kita mengenang, menyebutkan, termasuk menyebutkan dalam khutbah ini tentang jasa-jasa perjuangan yang telah mereka lakukan. Sekarang kita masuk ke rukun khutbah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Yaqulu Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Yaqulu Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ولا موتا إلا رحمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقموا الصلاة